di sebuah desa kecil di Gorontalo. Semangat mengaji tak mengenal batas fisik. TPQ Al-Maghfirah menjadi tempat yang penuh harapan bagi para penyandang disabilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terletak di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, di bawah naungan Yayasan Putra Mandiri, TPQ Al-Maghfirah hadir untuk memberikan pendidikan agama kepada semua kalangan, termasuk anak-anak difabel. Dengan keterbatasan fasilitas, tempat ini menjadi rumah belajar yang penuh berkah. Karena di sini ada teman-teman tuli, teman-teman yang tidak bisa mendengar, jadi ibu menggunakan bahasa isyarat. Ya, maksud dan tujuan kami mendirikan TPQ ini, yang pertama bahwa secara regulasi mereka ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang pelindungan penghormatan penyandang disabilitas. Secara regulasi mereka punya hak itu, kurang lebih 22 hak mereka, termasuk pendidikan, kemudian keagamaan, dan lain-lain. Sehingga dengan regulasi ini kami menyadari bahwa ini tidak sepenuhnya terimplementasi oleh pemerintah. Makanya kami melakukan ini untuk membantu masyarakat dan juga pemerintah. Kemudian berikut kedua, secara kasat mata bahwa adik-adik disabilitas ini hampir seluruhnya disabilitas ini belum tahu huruf hijaiyah, apalagi sudah mengaji. Dan padahal mereka adalah 100% adalah umat Muslim. Ya, tapi telah melihat kami asesmen mereka hampir 100%. Mereka tidak tahu membaca Al-Quran. Maka kami berupaya untuk melakukan pendekatan pada keluarganya, dengan adik-adik disabilitas, dan juga pemerintah setempat. Maka kami berupaya untuk itu. Dan kami alhamdulillah dibantu oleh teman-teman relawan untuk mengasesmen di kelurahan, di rumah masing-masing, mana yang mengidentifikasi, mana yang belum tahu mengaji, mana yang sudah lupa. Maka dengan ini kami alhamdulillah sudah memperoleh angka-angka yang bisa kami kerjasamakan dengan Kementerian Agama, ya, dengan khususnya KUA yang ada di Kecamatan Sipatana maupun di kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Tilango. Sebab di dua daerah ini kami fokus, yakni ada di Kecamatan Tilango dan juga di Kecamatan Sipatana di Kota Gorontalo. Pembelajaran untuk disabilitas, autis, daksa, dan lain sebagainya. Itu kan mereka berbeda dari netra dan tunarungu. Kalau autis dan daksa seperti itu kan mereka masih bisa mendengar, masih bisa melihat, bicara, otomatis mereka bisa secara langsung saya perkenalkan. Tapi saya menggunakan metode juga di situ, namanya metode gambar. Karena mereka bisa melihat, jadi saya gunakan metode gambar dan huruf, seperti contoh huruf api A, balon ba, tangan ta, salju sa, jagung ja, hati H, donat do, dan lain sebagainya. Jadi ketika menyebut topi apa, pasti mereka sebut itu po.
eh, kaki apa, pasti mereka menyebutnya kak, huruf K, lampu, la, mata, ma, seperti itu. Jadi metode-metode ini saya gunakan pada disabilitas-disabilitas yang berbeda. Tujuannya mempermudah mereka mempelajari Al-Quran. Dan alhamdulillah menggunakan metode ini pembelajaran Al-Quran bisa dicapai dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dengan semangat ini, kita harus percaya bahwa setiap manusia punya kesempatan yang sama untuk mendekat kepadanya. Di balik setiap keterbatasan, ada semangat luar biasa. Para santri di TPQ ini adalah bukti bahwa cinta kepada Al-Quran mampu melampaui segala hambatan. Tahunya dari info dari relawan Yayasan Putra Mandiri. Kalau Ikro kita beda ya untuk metode pembelajarannya ini, karena kita menggunakan huruf Braille, jadi masih dalam tahap penguasaan huruf. Iya, jadi selain di sini kita bisa bisa terhibur lah begitu, kemudian ada pengalaman, bisa dapat teman-teman juga, terus tutornya juga yang ramah-ramah ke kita begitu. Karena suka mengaji, suka belajar mengaji. Ikro masih Ikro pertama. Hafal doa-doa kita main. Hafal doa-doa sudah. Boleh kita main sebutkan bilang doa-doa apa saja. Doa yang saya hafal surat Al-Fatihah, surat Al-Kafirun, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas. Senang sekali. Ceritakan kenapa senang mengaji. Karena di sini ada teman-teman, ada relawan yang baik, teman-teman yang baik. Pendidikan agama yang inklusif ini tidak hanya memberikan mereka pengetahuan, tetapi juga memberikan mereka rasa kebersamaan, dukungan sosial, dan keyakinan untuk menghadapi tantangan hidup. Bagi mereka, mengaji bukan sekedar kewajiban, tetapi juga jembatan untuk mencapai kedamaian dalam hidup.
ini anak ini kalau dia tidak bawa di sini kasihan, tidak bagaimana dia ini api. Jadi ucapan terima kasih. Terima kasih banyak sekali kasihan. Sudah hadir ke Iya, TPK. itu dia itu mau bikin sedih pas saya itu mau dapat ini kamari. Ini ustazah mengajar kasihan Pak dia, ustaz mengajar Pak dia. Saya itu banyak terima kasih dia sensu ada di perubahan ini anak ini. Dia pemalawan kasihan Bu. Kalau dia marah rontak, buang-buang barang apa sama dia mau buang-buang. Saya itu dulu saya suruh jaga mau bikin sedih Pak kita. Pas saya itu ibu, karena ini anak ini dia nanti saya bawa di sini. Baru ada di perubahan. Ya. Ya. Setelah kami evaluasi tentang keberadaan mereka bahwa mereka sangat antusias untuk mengaji karena mereka salah satu faktor pendukungnya adalah orang tuanya. Ya, mereka sangat senang itu dan itu bukti orang tuanya mendukung itu karena misalnya mereka mengaji setiap hari Senin ya jam 3 sampai jam setengah 6. Itu diantar oleh orang tuanya jauh sebelum jadwalnya, misalnya mereka jam 2 sudah diantar, kemudian menunggu azan maghrib di sini, dan itu orang tuanya sangat setia membantu mendukung anak-anak mereka agar supaya bisa sepenuhnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. TPQ Al-Maghfirah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ladang pahala bagi mereka yang berjuang di jalan Allah. Semangat para santri ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Dengan hadirnya TPQ di tempat kami ini, kami berharap adik-adik atau anak-anak kami yang sudah ada ini terus belajar untuk membaca Al-Quran sesuai jenis disabilitasnya. Kemudian berikut bukan saja di sini mereka belajar, kami mohon dukungan dari orang tuanya, sebab di sini waktunya hanya terbatas. Berharap untuk berikutnya keluar dari ruangan ini mereka terus didampingi oleh orang tuanya agar mereka bisa secepatnya mengetahui membaca Al-Quran, dan mungkin ada lompatan-lompatan agar mereka bisa menjadi contoh bagi yang lain. Mereka punya keterbatasan itu mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka punya kemampuan di sisi lain, sehingga ini kolaborasi ini insya Allah menjadi potensi bagi anak-anak yang sudah ada ini menjadi lebih baik ke depan. Harapannya ke anak-anak tuli, anak-anak tunarungu, anak-anak tunanetra, autis atau disabilitas lainnya, untuk terus belajar Al-Quran di mana saja kamu berada, ya. Insya Allah, Allah akan senantiasa menjaga kamu, kita semua di dunia ini.
dan di akhirat. Tetap semangat. Insya Allah Al-Quran selalu untuk kita semua, terutama orang-orang yang memiliki kekurangan. Di balik tantangan yang ada juga semangat yang tak pernah padam. Penyandang disabilitas mengajarkan kita tentang keberanian, ketabahan, dan keyakinan. Mereka menunjukkan bahwa meskipun fisik mereka terbatas, jiwa mereka tetap tak terbatas dalam meraih ilmu, termasuk dalam mengaji. Keberadaan TPQ Disabilitas Al-Maghfirah yang dinaungi oleh Yayasan Putra Mandiri menjadi bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat untuk semua tanpa terkecuali.